Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alif Fatah dari Prodi Ilmu Komputer. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan UTP AI responsi saya. Jadi di dalam UTP AI itu kita disuruh untuk mengolah sebuah dataset menggunakan generative algorithm ditambah dengan K-means, DBA scan dan lain sebagainya. Dan di sini saya memakai K-means. Nah, sebelum masuk ke algoritmanya, kita pahamin dulu sedikit mengenai datasetnya ya. Datasetnya ini lifestyle and well-being data bersumber dari Kaggle. Nah, bisa lihat di sini datanya. Ya, this dataset contains 15 atau hampir 16.000 data survei respon dengan 24 atribut mengenai lifestyle kita. Di sini ada kategori fitur utamanya. Tadi kan ada 24 ya. Ini kategorinya aja. Di kategori fisik itu ada jam tidur, sleep hours, dan nutrisi, juga aktivitas. Untuk di psikologis itu ada daily stress dan juga daily shutting atau kontrol emosi. Kalau di sosial itu dukungan teman, core circle, interaksi sosial. Nah, kalau di profil itu ada age dan jenis kelamin atau gender. Nah, tujuannya ini untuk mengkelompokkan responden ke dalam beberapa klaster untuk menemukan pola gaya hidup tertentu. Contohnya pola yang sehat atau tidak ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke library apa yang kita gunain. Di sini ada Pandas untuk CSV, untuk membaca data CSV-nya, NumPy untuk matematika kayaknya, Matplotlib itu untuk visualisasi datanya, Seaborn dan Random. Ya, Random ini untuk dipakai di generatif algoritmnya nanti ya. Dan ada sklearn untuk machine learningnya kayak K-means, silhouette score, dan label encoder. Yang pertama kita load datanya dulu seperti biasa. Kita pakai yang tadi kan Pandas, CSV. Saya simpan di sini ya CSV-nya. Lalu kita lihat di sini ya. Contoh kecil aja ya. Mengenai datanya itu ada apa aja ada. Bisa dilihat seperti tadi ada food veggies, daily stress dan lain sebagainya. Lalu kita processing dulu datanya. Nah, ini untuk menghapus timestampnya. Nah, di sini kan ada kolom timestamp ya yang enggak relevan, enggak guna, jadi kita hapus. Terus kita memaksa kolomnya jadi angka, yang seharusnya angka menjadi numerik. Kalau kita menghapus baris yang mengandung nan ya. Lalu kita encoding untuk age dan gender ya. Karena tadi di age dan gender ini bukan numerik tapi dia string ya, string female, terus juga ada 36 to 50, jadi kita encoding ya. Jadi ada kalau di age itu ada 3, ada 25 tuh apa ya, 25 tuh sekian, 36 tuh 50 sampai 50 or more, 51 or more. Nah, 25 itu kita anggap satu, kita coding 1. Nah, 36 itu 25 itu 0, 36 1, dan 91 itu 2. Gender female dan male kita 01 kan. Terus kita normalisasi dan kita tunjukkan hasilnya. Jadi jumlah fiturnya udah kita filter jadi 23 dan jumlah barisnya jadi 15.971. Masuk ke generatif algoritmanya. Nah, di sini agak ribet jujur, tapi saya coba jelasin sepengetahuan saya aja ya. Jadi ini kita inisiasiin dulu parameter GA-nya. Di sini populasi atau solusinya itu ada 10. Generasinya kita sampai 15 karena sampai 10. Hasil skornya jelek tadi, di bawah 2 apa ya, masih 1 gitu. Mutation rate-nya 0,1. Lalu di sini kita pakai sampel data karena waktu saya run 16.000 datanya sekaligus, hasil skornya agak jelek. Jadi saya kurang jadi 10 dan cukup bagus dapatnya. Lalu kita inisialisasi populasinya. Lalu kita masuk ke fungsi fitness function ya. Jadi fitness function ini di fungsinya simpelnya untuk menghitung sebuah solusi itu bagus apa enggak ya. Di sini ada silhouette score-nya. Jadi dia mengambil
solusi lebih dari 2 atau 3, lalu di cluster, lalu dihitung silot score-nya, lalu masuk ke solusi-solusi tadi itu, masuk ke generasi. Jadi di base fitness ini kita looping ya, jadi generasinya sampai 15 kan tadi. Nah, kita seleksi jadi kan fitness score-nya itu tadi kita sorting yang paling banyak, yang paling bagus, 2 yang paling bagus, lalu kita masukkan ke generasi selanjutnya, lalu kita crossover atau mutasi, campur-campur lah gitu. Nah, jadi di population itu kita masukin ke next generationnya. Nah, jadi di sini ada 15 pulangan dan kita dapat di generasi 15 itu silot skornya 0,6. Dan fitur terpentingnya itu yang seleksi oleh GA itu ada sleep hours dan sufficient income. Ya cukup bagus lah, jam tidur dan juga income ya. Di sini kita bangun K-means-nya, kita pakai keseluruhan data dengan fitur yang sudah diseleksi sama GA. Lalu kita hitung final silhouetnya, dan ya tadi sama ya. Nah, lalu masuk ke visualisasi datanya. Di sini ada 2 grafik yang saya buat. Untuk yang grafik utama itu konvergensi GA. Ya, caranya kita kita looping ya mungkin ya. Dari generasi 1 ke generasi 5. Terus kita tandain, kita tampilin ya, marker O dan lain setelah garis. Nah, dan kita di sini bisa kita lihat kalau misalkan dari 8 sampai 10 itu ada lonjakan yang cukup tinggi dari 2,5 ke 6 silhouette skornya ya. Nah, yang kedua ada visualisasi klasternya. Masukin dulu data-datanya tadi. Lalu kalau misalkan fiturnya itu ada 2, kita langsung aja tampilin. Lalu kita kasih jitter biar tersebar dikit lah gitu. Kalau misalkan lebih dari 2, kita memakai PCA. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada 2, ada sleep hours dan juga sufficient incomes. Nah, dan bisa dilihat di sini sufficient income itu lebih ini ya, menentukan clusternya. Profil data tiap cluster tuh. Kalau misalkan sleep hours itu kurang ini nggak terlalu beda. Dimasuk ke kesimpulannya aja. Jadi berdasarkan analisis terhadap dataset well-being dan lifestyle diperoleh beberapa kesimpulan. Jadi dataset berhasil melalui tahap processing seperti tadi yang saya jelasin, pemrosesan data, konversi ke numerik, encoding serta normalisasi. Jadi siap untuk proses clustering. Nah, lalu GA terbukti efektif dalam melakukan seleksi fitur dan mereduksi jumlah fitur yang tadinya 23 cukup banyak menjadi hanya 2 fitur yang paling relevan menurut GA, yaitu power dan sufficient income. Model K-means berhasil mengelompokkan data yang banyak tadi menjadi 2 cluster dengan nilai silhouette score sebesar 0,06 yang menunjukkan kualitas clustering yang cukup baik. Nah, hasil visualisasi yang tadi ini kita plotnya menunjukkan bahwa pemisahan cluster terjadi secara dominan pada fitur sufficient income. Sementara sleep power nggak terlalu signifikan ya bedanya antara cluster. Nah, berdasarkan itu ya bisa kita tarik kesimpulan dikit kalau misalkan faktor ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar di lifestyle kita ya, lebih besar daripada pola tidur untuk membentuk kelompok well-being pada dataset ini. Jadi mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas dalam penjelasan algoritmanya, saya mohon maaf.
Kalau mungkin ada salah kata juga saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.